Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini yang akan coba saya bahas yaitu mengenai persamaan diferensial, di mana temanya yaitu tentang persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integrasi. Namun sebelum itu saya sarankan kepada semuanya, sebelum mempelajari persamaan diferensial ini, saya sarankan untuk menonton video yang pertama pada PD tak eksak dengan faktor integrasi, karena ini adalah video bagian kedua ya. Supaya lebih paham, disarankan untuk menonton video bagian pertama yang linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Baik, kita ingat kembali ya, mengingat kembali tentang persamaan diferensial tak eksak ya, di mana bentuk umum dari persamaan diferensial tak eksak itu seperti ini ya, mx, y dx ditambah nx, y dy. Nah, apabila kita turunkan m ini do m terhadap y ya, atau do m do y, kemudian kita turunkan n itu do n do x dan hasilnya tidak sama, maka persamaan diferensial itu adalah tidak eksak. Nah, jadi persamaan diferensial itu tidak eksak jika do m do y tidak sama dengan do n do x ya. Ini ada pada video yang pertama ya penjelasannya. Oke, nah bagaimana supaya menjadi persamaan diferensial eksak? Maka ada yang namanya faktor integrasi ya, ada yang namanya faktor integrasi. Nah, kita harus mencari dulu faktor integrasinya. Nah, ada berbagai bentuk faktor integrasi yang sudah dibahas pada video yang pertama. Faktor integrasinya adalah U sama dengan fx dan U sama dengan fy ya. Faktor integrasi terhadap x dan terhadap y. Nah, kemudian kalau faktor integrasi itu sudah didapatkan ya, kita tinggal memasukkannya ke persamaan ini ya. Penjelasan tentang video ini sudah ada di video yang pertama ya. Jadi rumus umum untuk mencari faktor integrasi adalah seperti ini ya rumusnya. U dikali do m do y dikurang do n do x sama dengan n dikali do u do x dikurang m do u do y. Nah, ini rumus umum untuk mencari faktor integrasi. Baik, sekarang yang akan kita bahas faktor integrasinya. Nah, sisa dari video yang kemarin, yang pertama U sama dengan fx ditambah y ya, atau fx ditambah atau dikurang y. Kemudian yang kedua U nya itu adalah fx dikali y ya, U sama dengan fx dikali y. Kemudian yang ketiga U nya sama dengan fx kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, itu jadi ada 3 faktor integrasi lagi yang belum kita bahas, dimana yang 2 pembahasan sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Baik, kita langsung saja. Jadi saya anggap sudah mempelajari video yang pertama ya, jadi tidak perlu diulang kembali. Nah, kita langsung saja untuk faktor integrasi yang ketiga. Nah, faktor integrasi yang ketiga, kita misalkan U itu adalah faktor integrasi dari fungsi x ditambah atau dikurang y ya. Jadi U itu sama dengan fx ditambah y atau U sama dengan fx dikurang y. Nah, seperti itu ya. Kita misalkan x ditambah atau dikurang y nya itu adalah sebuah fungsi z ya. Nah, jadi z sama dengan x ditambah atau dikurang y. Nah, seperti biasa kita mencari dulu untuk do u do x dan do u do y nya ya.
Kita cari dulu. Kita tahu bahwa do U do X itu sama dengan do U do Z dikali do Z do X ya. Nah, ini dibahas dalam video yang pertama. Sama dengan do U do Z. Nah, kita bisa cari do Z do X nya. Jadi kalau Z nya adalah X ditambah atau dikurang Y, maka turunan Z terhadap X ya berarti do Z do X itu sama dengan, nah, turunan X nya adalah 1 ya. Kemudian turunan daripada positif Y atau negatif Y itu adalah 0, sehingga do Z do X nya 1. Nah, sehingga dapat ini, atau sama dengan DU DZ. Oke, ini dibahas dalam video 1 ya. Oke, selanjutnya kita cari do U do Z. Do U do Z sama dengan do U do Z dikali do Z do X ya. Turunan rantai berarti do U do Z dikali, nah untuk do Z do Y ya kita lihat kalau Z nya itu sama dengan X ditambah atau dikurang Y, maka do Z do Y ya Z diturunkan terhadap Y, turunan X itu 0 berarti turunan Y itu kemungkinannya positif 1 atau negatif 1, jadi saya tulis saja positif negatif 1, sehingga ini positif negatif ya, sekali positif atau negatif 1, sehingga do U do Y sama dengan positif atau negatif DU DZ. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ini, dan kemudian kita masukkan kepada rumus umumnya ya, dimana U dikali do M do Y dikurang do N do X ya, sama dengan ini rumus umumnya. Nah, kita masukkan saja ya, kita ganti do U do X ya, do U do X nya yang ini berarti do U do X diganti dengan DU DZ ya. Do U do X nya diganti dengan DU DZ ya, berarti N dikali DU DZ ya, kemudian dikurangi M kali do U do Y. Nah, do U do Y nya kita ganti dengan positif negatif DU DZ, karena ini dikurangi berarti kan jadi terbalik ya, jadi min plus ya, asalnya plus min jadi min plus, jadi M DU DZ. Nah, sudah didapatkan, berarti kita keluarkan saja N dikurang M atau N ditambah M dikali DU ya, dikeluarkan. Nah, kemudian kita buat rumus baru dari sini, di mana do M do Y dikurangi do N do X dari sini ya, kita turunkan saja, dibagi N dikurang atau ditambah M DZ, oke, sama dengan DU per U. Nah, ini rumus ini adalah rumus untuk nanti kita mendapatkan faktor integrasi ya. Kesananya sama seperti proses yang sebelumnya di video 1. Langsung saja kita ke contoh ya supaya lebih paham. Baik, contoh di sini, tentukan solusi dari persamaan diferensial x kuadrat tambah 3x tambah 2 dx ditambah x kuadrat tambah x tambah 1 dy sama dengan 0 dengan faktor integrasi fungsi x ditambah y. Jadi kalau bentuk soalnya seperti ini ya, kita tidak perlu lagi menunjukkan bahwa PD ini adalah tak eksak ya, tidak perlu, karena ini sudah jelas pasti tidak eksak ya, tidak perlu dibuktikan ini PD-nya tidak eksak, karena sudah jelas dari soal pun dia harus mencari faktor integrasi di sini, fungsi x ditambah y seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan ini tak eksak. Oke, sehingga kita harus mencari faktor integrasi, di mana syaratnya adalah fungsi faktor integrasinya dari fungsi x ditambah y, atau ini ya. Oke, baik, kita misalkan ini adalah M, ini adalah N ya. Nah, gitu. Kita tulis saja di sini, misalkan M itu adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Sehingga kalau kita turunkan do M do Y ya, karena ini dx berarti nanti diturunkan terhadap y, berarti sama dengan, nah, kita lihat di sini 0 ya, nah, karena diturunkan terhadap y. Kemudian kita lihat
untuk n. Ya, untuk n-nya adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1. Maka kita turunkan do n do x-nya. Nah, di sini berarti 2x ditambah 1. Nah, do m do y 0, do n do x nya 2x tambah 1, lalu kita substitusi saja, kita substitusikan ke rumus yang sudah kita dapat tadi ya. Berarti kalau saya tulis ulang lagi, do m do y dikurangi do n do x dibagi n dikurang atau ditambah m dz ya, sama dengan du per u. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan saja. Berarti do m do y kita dapatkan di sini 0, kemudian do n do x nya 2x tambah 1 ya, 2x ditambah 1, kemudian dibagi n nya x kuadrat tambah x tambah 1 dikurangi x kuadrat tambah 3x tambah 2 dz sama dengan du per u. Nah, setelah ini kita tinggal selesaikan. Ini dapatnya min 2x kurang 1 dibagi, nah ini habis x kurang ini min 2x 1 kurangi 2 min 1. Jadi dapatnya sama ya, pembilang dan penyebutnya. Oke, setelah itu berarti dz sama dengan ya ini dz sama dengan du per u. Oke, kita masuk saja ke baik, berarti kita tulis dz sama dengan du per u ya, sehingga integral dz sama dengan integral du per u atau z kita dapatkan ln u. Nah, karena yang kita cari adalah u, maka u itu sama dengan e pangkat z ya. Nah, kita tahu z nya itu sama dengan x ditambah y, maka u itu sama dengan e pangkat x ditambah y. Nah, inilah dikatakan sebagai faktor integrasi yang dicari. Nah, faktor integrasi ini nanti akan dikalikan dengan PD ya, sehingga PD yang dimaksud menjadi eksak ya. Jadi fungsinya itu faktor integrasi ini dikali dengan PD-nya sehingga si PD itu menjadi eksak. Nah, kalau sudah eksak berarti kita cari solusi secara eksak ya, secara eksak. Nah, video solusi eksak ini ada pada video PD eksak ya. Oke, kita selanjutnya tinggal kalikan saja u ya sama dengan e pangkat x ditambah y dikali dengan PD ya. PD-nya tadi di halaman sebelumnya, jadi langsung kita kalikan saja e pangkat x ditambah y dikali x kuadrat tambah 3x x kuadrat ditambah 3x tambah 2 dx ya, kemudian dikalikan lagi untuk yang keduanya e pangkat x ditambah y kali x kuadrat tambah x ditambah 1 ya dy. Oke, nah ini jadi sudah kita kalikan faktor integrasinya. Nah, seharusnya kalau sudah dikalikan seperti ini, maka PD tersebut akan menjadi eksak. Ya, kita uji saja ya, kita cek kalau misalnya ini adalah m, kemudian ini adalah n, maka do m do y ya, do m do y kita gunakan aturan perkalian saja ya. Ini kita anggap 2 perkalian, berarti
saya cek di sini saja, do M do Y ya, kita gunakan U aksen V ditambah U V aksen, berarti turunan dari E pangkat X tambah Y tetap E X tambah Y, U V nya ini berarti X kuadrat tambah 3X tambah 2 ditambah U nya ini, turunan ini ada karena X semua adalah terhadap Y 0 ya, dapatlah E pangkat X tambah Y kali X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah sekarang untuk kita tulis saja di sini, E pangkat X tambah Y kali X kuadrat tambah 3X tambah 2. Sekarang yang kedua, yang N ini berarti do M do X ya, kita gunakan U aksen V tambah U V aksen saja. Turunan dari E pangkat X tambah Y tetap E pangkat X tambah Y ya, diturunkan terhadap X ya, turunkan terhadap X, lalu X kuadrat tambah 3X tambah 2, lalu ditambah U, berarti U nya ini E pangkat X ditambah Y dikali turunan ini terhadap X, 2X tambah 1, 2X tambah 1. Kalau kita keluarkan EX tambah Y, X kuadrat tambah, oh sorry ini salah, ini X tambah 1 ya, ini bukan 3X, X tambah 1. Nah, kita dapatkan X kuadrat tambah 2X berarti X ditambah 2X 3X ditambah 2 ya. Nah saya kira sama ya, ini do N do X itu E pangkat X tambah Y dikali X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah ternyata do M do Y sama dengan do N do X, maka PD eksak. Nah sekarang PD menjadi eksak ya, asalnya tidak eksak ya, asalnya tidak eksak menjadi eksak. Nah bagaimana kalau sudah eksak ya, berarti kita tinggal mencari solusi secara eksak ya. Saya hapus dulu. Baik, nah kita sebelah sini saja. Maka solusinya ya tinggal dicari saja, mencari solusi. Nah, cara mencari solusi secara eksak ya, ingat df dx sama dengan E pangkat X tambah Y dikali X kuadrat tambah 3X tambah 2 ya. Nah berarti F itu integral dari ini ya, E pangkat X tambah Y kali X kuadrat tambah 3X tambah 2 ya, kita integralkan saja. E pangkat X tambah Y ini tidak bisa diintegralkan secara langsung ya. Nah, ini bentuknya bentuk parsial, jadi kita gunakan integral parsial ya, integral parsial di mana U dV yang seperti itu sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, kita misalkan saja. Misal U nya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ya. Jadi kita anggap ini sebagai U, maka turunannya adalah du nya sama dengan 2X tambah 3 dx ya. 2X tambah 3 dx. Dan dv nya sama dengan E pangkat X tambah Y dx ya. dv nya berarti E pangkat X tambah 2. Untuk mempelajari integral parsial silahkan cek pada materi tentang integral parsial ya. Sehingga kita dapatkan V nya sama dengan E pangkat K, integral dari sini E pangkat X ditambah Y tambah C ya. Nah setelah itu kita substitusikan saja ke sini bahwa
integral U dV sama dengan kita dapatkan U nya X kuadrat tambah 3X tambah 2 kali V nya E pangkat X tambah Y dikurangi integral V E pangkat X tambah Y V du nya berarti 2X tambah 3 ya, 2X ditambah 3 dx. Oke. Nah, sebetulnya kita dapat ini ya. Kita dapatkan untuk yang pertama berarti kita tulis saja E pangkat X tambah Y dikali X kuadrat tambah 3X tambah 2 dikurang, ini parsial lagi. Jadi ada beberapa kali parsial ya, ini parsial kembali. Oke, kita dapatkan setelah kita diparsial lagi berarti saya tulis semuanya E pangkat X ditambah Y dikali X kuadrat tambah 3X ditambah 2 dikurangi, karena ini diparsial lagi, integral E pangkat X tambah Y X kuadrat tambah 3X tambah ini parsialnya dari sini ya. Saya hapus, berarti parsialnya dari sini 2X tambah 3 ya, 2X tambah 3 tambah ini sisanya 2E pangkat X tambah Y tambah C ya. Oke, silakan nanti dicoba saja, diulangi lagi kalau ini ya. Berarti kita dapatkan E pangkat X tambah Y dikali X kuadrat tambah X ditambah 1 ditambah C. Oke, ini untuk integral U dV atau F nya ya. Nah, jadi kita dapat F yang pertama itu ini F yang pertama. F yang keduanya do F do Y nya ya. Halaman selanjutnya ini sudah habis. Berarti dF dx karena dF dx nya sama dengan E pangkat X ditambah Y dikali X kuadrat tambah 3X tambah 2, maka F nya sama dengan tadi E pangkat X ditambah Y dikali X kuadrat tambah X tambah 1 tambah C. Nah, sekarang yang kedua dF dy nya ya, dF dy. dF dy nya adalah E pangkat X ditambah Y kali X kuadrat tambah X tambah 1 tambah C. Nah, ini juga sama, berarti F nya itu sama dengan integral E X tambah Y X kuadrat tambah X tambah 1 tambah C ya, X kuadrat tambah X tambah 1. Berarti ini juga sama, parsial lagi. Misal ya, ini parsial, tulis saja parsial. Ya, di sini misalkan U-nya adalah X kuadrat tambah X ditambah 1, maka DU-nya sama dengan 0 ya. Ingat, karena ini dF dy, jadi diturunkan terhadap Y. Kemudian kita dapatkan dV-nya itu E pangkat X, jadi E pangkat X tambah Y, mana dx ini? dy ya. dy, jadi integral E dy, maka dv nya E pangkat X tambah Y dy. Nah, sehingga kita dapatkan kalau kita integralkan berarti V nya sama dengan E pangkat X tambah Y tambah C, karena integral dx nya tetap ya. Baik, kita masukkan saja ya, saya tulis lagi
integral parsialnya ya, U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Oke, U-nya X kuadrat tambah X tambah 1, V-nya E pangkat X tambah Y ya. Terus dikurangi integral V E pangkat X tambah Y dV du. V du kali 0 ya. Dikali 0 ya udah, berarti sisanya ini sama dengan E pangkat X tambah Y dikali X kuadrat tambah X tambah 1. Oke, nah ini adalah F yang keduanya. Ini F yang pertama, ini F yang keduanya. Nah, tinggal kita simpulkan saja dari F1 dan F2 karena ini sama ya. Ya berarti kita ambil salah satunya saja ya. Kesimpulan oke, tambah C serupa lagi. Kesimpulannya ya berarti atau solusinya adalah E pangkat X tambah Y dikali X kuadrat tambah X ditambah 1 tambah C sama dengan 0. Oke, selanjutnya nomor 4, U adalah faktor integrasi dari fungsi XY atau U sama dengan Fxy, atau kalau Xy nya sama dengan Z jadi U sama dengan Fz ya. Jadi Z nya sama dengan X dikali Y. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari dou U dou X ya, dou U dou Z dikali dou Z dou X sama dengan dou U dou Z dikali untuk mencari dou Z dou X kita turunkan Z terhadap X. Ya, kita turunkan terhadap X, kita gunakan saja UV ya, U aksen V ditambah UV aksen seperti itu. Turunan pertama X itu 1 kali Y berarti Y ditambah X dikali turunan Y terhadap X itu 0 ya, berarti sama dengan Y ya. Sehingga dou Z dou X nya sama dengan Y, sama dengan Y du dz. Kita dapatkan 1, kemudian yang keduanya kita turunkan dou U, kita cari dou U dou Y ya. Dou U dou Z dikali dou Z dou X, berarti dou U dou Z dikali Z kita turunkan terhadap Y ya. Sama seperti tadi, maka kita dapatkan dengan cara yang sama, berarti turunannya adalah X ya, X du dz. Oke, setelah kita dapatkan dou U dou X dan dou U dou Y, kita masukkan ke rumus umumnya. Nah, sehingga kita tinggal ganti saja, berarti N dou U dou X kita ganti dengan Y du dz ya. Jadi N dikali Y du dz, kemudian M dikurang M X du dz. Kita keluarkan NY kurang MX kali du dz, dan kita dapatkan rumus dou M dou Y kurang dou N dou X dibagi NY dikurang MX dz sama dengan du per U. Maka U nanti kita dapat cari. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Carilah solusi PD dari XY pangkat 3 tambah Y dx tambah X dy sama dengan 0 ya, dengan faktor integrasi fungsi XY. Nah, kita tahu bahwa ini adalah tak eksak ya, jelas tak eksak. Kemudian kita cari U-nya. Tulis ulang saja, misalkan X Y pangkat 3 tambah Y dx ditambah X dy sama dengan 0. Kita anggap ini adalah M dan ini adalah N ya. Selanjutnya kalau M sama dengan X Y pangkat 3 tambah Y, maka kalau kita cari dou M
terhadap Y ya. Do M do Y, karena ini dx berarti terhadap Y. Maka kita dapatkan, ya kita turunkan saja terhadap Y ini, kita dapat 3xy kuadrat. 3xy kuadrat ini berarti tambah 1. Kemudian n nya adalah x, berarti kita turunkan do n do x itu sama dengan 1 ya turunannya. Maka kita substitusikan saja ke sini, do m do y dikurang do n do x. Kita langsung masukkan saja, berarti do m do y adalah 3x y kuadrat tambah 1, lalu dikurangi do n do x ya, do n do x nya adalah 1 dibagi ny, kita dapatkan n nya adalah x dan ny ya, berarti n x dikali y, lalu dikurangi mx. M nya itu adalah x, y pangkat 3 tambah y mx dikali x, seperti itu. dz sama dengan du per u, sama dengan du per u. Oke, kita tinggal sederhanakan di sini. Berarti ini habis ya, berarti 3x y kuadrat kita bagi dengan, kita sederhanakan saja ini dulu, xy dikurangi ini, kita dapat x kuadrat y pangkat 3 lalu dikurangi xy ya. dz sama dengan du per u. Nah ini juga habis, kita dapatkan 3xy kuadrat dibagi min x kuadrat y pangkat 3 dz sama dengan du per u. 3xy kuadrat dibagi min x kuadrat y pangkat 3 dz sama dengan du per u. Oke, ini bisa disederhanakan ya, berarti xy 3 per ini dapatnya min xy ya, xy dz sama dengan du per u. Atau kita dapatkan, atau min ya, kita integralkan saja, min integral 3 per xy dz sama dengan integral du per u. Nah ini kan kalau xz nya itu kan sama dengan z ya, xy itu sama dengan z, berarti integral dari 3 per xy sama dengan min 3 ln xy ya, sama dengan ln u. Nah dari sini kita bisa sederhanakan, karena ingat sifat ln seperti sifat log, jadi saya bisa tulis 3 ln xy itu ln x pangkat 3 y pangkat 3 seperti itu, atau ln xy pangkat 3 sama dengan ln u. Maka kita akan dapatkan u nya adalah 1 per x pangkat 3 y pangkat 3. Nah inilah faktor integrasinya, faktor integrasi. Oke, selanjutnya kalau faktor integrasinya sudah kita dapat, maka u ini kalau dikalikan dengan pd maka dia akan menjadi eksak ya. Kita coba saja u dikalikan dengan pd-nya. Oke, saya tulisnya sebelah sini supaya agak banyak. Berarti karena pd-nya di halaman sebelumnya ya, kita langsung kalikan saja. Ini u sama dengan x pangkat 1 per x, berarti kita bisa tulis x pangkat min 3 y pangkat min 3. Kemudian dikalikan dengan PD yang pertama, PD-nya itu xy pangkat 3 ditambah y dx ditambah x pangkat min 3 dikali y pangkat min 3 dikali x dy sama dengan 0. Nah, ini sudah dikalikan dengan PD-nya. Kita anggap ini m,
ini N. Oke, kita M itu sebagai XY pangkat 3 tambah Y per X pangkat 3 Y pangkat 3. Ini kita sederhanakan supaya lebih mudah. Ini dibagi ini berarti tinggal 1 per X kuadrat ya. XY pangkat 3 dibagi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Lalu ditambah ini Y berarti 1 per X kuadrat 1 per X kuadrat 1 per X pangkat 3 ya, Y kuadrat maksudnya. Baik, kita langsung saja turunkan bahwa do M do Y sama dengan, nah kita turunkan sama dengan do M do Y nya berarti untuk 1 per X kuadrat ini jelas 0 turunannya, dan untuk ini kita cek saja X pangkat 3 X pangkat min 3 kali Y pangkat min 2 ya. Turunan terhadap Y berarti min 2 X pangkat min 3 Y pangkat min 3 ya. Berarti min 2 per X pangkat 3 Y pangkat 3 itu turunan pertamanya. Yang kedua untuk N kalau kita misalkan X per X pangkat 3 Y pangkat 3, nah ini bisa disederhanakan sebagai 1 per X kuadrat Y pangkat 3 ya. Berarti do N do X ya kita turunkan terhadap X. Nah, aja berarti X pangkat 2 min ya, min 2 Y pangkat min 3 berarti min 2 X pangkat min 3 Y pangkat min 3. Berarti min 2 per X pangkat 3 Y pangkat 3 ya. Nah, saya kira sama ya. Do M do Y sama dengan do N do X. Nah, berarti ini adalah PDX eksak. Nah, sekarang kita cari solusinya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Solusinya ya, maka solusinya untuk do F do X sama dengan yang ini saja kita ambil ya, M ya, berarti 1 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 3 Y pangkat 2 berarti F nya adalah integral dari 1 per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat Y pangkat 2 dx ya. Ini df dx ya. Nah, sehingga ya berarti F yang pertama, kita ibaratkan F yang pertama sama dengan integral X pangkat, oke berarti ini sama dengan min 1 per X ya dikurangi 1 per 2X kuadrat Y kuadrat tambah C ya, anggap saja ini C1 nya lah. Kemudian untuk yang kedua df dy itu sama dengan 1 per X kuadrat tambah Y X kuadrat Y pangkat 3 ya. Kita ambil yang ini saja ya. Boleh mengambil yang ini sudah disederhanakan ya. Ini kan sudah disederhanakan ini sudah disederhanakan ini. Berarti F nya sama dengan integral 1 per X kuadrat Y pangkat 3 dy. Kita integralkan, berarti kita dapatkan kita dapatkan min 1 per X ya, min 1 per 2X kuadrat Y kuadrat ya, 2X kuadrat Y kuadrat, oke, tambah C2. Oke, dari 1 dan 2 ini
Nah, ini F2-nya, ini F1-nya. Dari F1 dan 2 kita bisa ambil kesimpulan bahwa solusinya ambil dari F1 saja karena dia lebih lengkap ya. Solusinya berarti min 1 per X dikurangi 1 per 2X kuadrat Y kuadrat ditambah C sama dengan 0. Oke, nah itu untuk contoh yang kedua ya. Baik, selanjutnya bentuk yang nomor 5 yang terakhir, U adalah faktor integrasi dari fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau ditulis U sama dengan Fx kuadrat tambah Y kuadrat, atau kalau Z nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat maka U sama dengan Fz. Nah, seperti biasa berarti kita harus cari do U do X nya, do U do Z dikali do Z do X, dimana do Z do X nya turunan terhadap X ya. Z diturunkan terhadap X berarti dapatnya 2X ya, 2X tambah 0 atau 2X saja. Lalu do U do Z sama dengan 2X berarti sama dengan 2X du dz ya. Nah, kita dapatkan do U do X nya, kemudian do U do Y nya. Berarti untuk do Z do Y nya kita turunkan terhadap Y, maka kita dapatkan 2Y ya. 0 tambah 2Y berarti ya 2Y ya, atau do U do Z kali 2Y sama dengan 2Y du dz. Nah, terus kita substitusikan ke rumus umumnya. Kita dapatkan untuk N do U do X nya kita ganti menjadi 2X du dz ya. Kemudian do U do Y nya kita ganti menjadi 2Y du dz ya. Kemudian disederhanakan kita dapat N kali 2X dikurang M kali 2Y atau 2XN dikurangi 2YM ya. Nah, sehingga menjadi bentuk seperti ini ya. Do M do Y dikurang do N do X dibagi 2XN atau N 2X dikurang M 2Y dz sama dengan du per U. Nah, maka U dapat dicari. Oke, nah sekarang kita langsung saja ke contoh. Kita misalkan ada PD 5X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 dx ditambah 5XY kuadrat tambah X pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, ini jelas bahwa PD ini tak eksak ya. Nah, tak eksak, kita harus cari faktor integrasinya. Ya, kita harus cari U dengan faktor integrasi X kuadrat tambah Y kuadrat supaya PD tersebut menjadi eksak. Baik, kita misalkan ini adalah M dan ini adalah N ya. Saya tulis kembali, M-nya adalah 5X kuadrat Y tambah Y pangkat 3. Maka kita dapatkan do M do Y ya sama dengan, kita turunkan M terhadap Y, kita dapatkan 5X kuadrat tambah 3Y kuadrat ya. 5X kuadrat tambah 3Y kuadrat. Ingat kembali cara menurunkannya. Kemudian N-nya 5XY kuadrat tambah X pangkat 3. Nah, kita dapat do N ya, do X nya sama dengan berarti 5X ini karena turunnya 1 berarti 5Y kuadrat, 5Y kuadrat tambah 3X kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan saja ke rumusnya. Kita dapatkan do M do Y nya ini berarti 5X kuadrat ditambah 3Y kuadrat, do M do Y dikurangi do N do X dikurangi do N do X nya ini berarti kita dapatkan 5Y kuadrat dikurangi berarti ini jadi kurang 3X kuadrat dibagi N kali 2X, berarti kita tulis saja 2X ya, kali N nya
N kali 2x berarti N dulu, 5xy kuadrat tambah x pangkat 3 dikurangi M kali 2y berarti kali 2y, M nya 5x kuadrat y tambah y pangkat 3. Nah ini agak panjang ya, dz sama dengan du per u. Kita tinggal disederhanakan. Oke, 5x pangkat 2, 3x berarti 5 kurang 3, 2x kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2y kuadrat ya. Kita sederhanakan. Ini kan 2 10 ya, 10x kuadrat y kuadrat tambah 2x pangkat 4 ya, kurang ini juga 10x kuadrat y kuadrat, ini berarti kurang 2y pangkat 4 dz sama dengan du per u. Oke, ini bisa habis ya. 2x berarti saya tulis dulu 2x kuadrat kurang 2y kuadrat dibagi 2x pangkat 4 kurang 2y pangkat 4 dz sama dengan du per u. Berarti kita bisa sederhanakan, bisa bagi ya. Kita keluarkan x kuadrat dan x kuadrat kurang y kuadrat, sehingga sini saja masuk sini, sehingga kita dapatkan atau saya tulis lagi 2x kuadrat dikurang 2y kuadrat per 2x pangkat 4 kurang 2y pangkat 4 dz sama dengan du per u. Oke, berarti kita kalau disederhanakan berarti kita keluarkan 2-nya ya, 2x kuadrat kurang y kuadrat. Oke, 2x pangkat ini bisa saya tulis sebagai x kuadrat kurang y kuadrat kali x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, dz sama dengan du per u. Oke, jadi seperti ini, 1 per x kuadrat tambah y kuadrat dz sama dengan du per u ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita integralkan, berarti integral dari 1 per x kuadrat tambah y kuadrat dz sama dengan integral du per u ya. Nah, kita ingat ini ya, ln ya. Ln dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan ln u, berarti u-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan ini adalah faktor integrasi yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita coba saja kalikan faktor integrasinya dengan PD-nya. Oke, ini faktor integrasi x kuadrat tambah y kuadrat, kemudian dikali 5x kuadrat y, PD-nya ya, tambah y pangkat 3 dx ditambah x kuadrat tambah y kuadrat dikali 5xy kuadrat tambah x pangkat 3 dy sama dengan 0. Oke, kita kalikan di sini, berarti kali faktor ya, kita dapatkan ini berarti 5x, kita dapatkan 5x pangkat 4 y ditambah x kuadrat y pangkat 3 tambah 5x kuadrat
Y pangkat 3 ya ditambah Y pangkat 5 dx ditambah 5x pangkat 3 y kuadrat 5x pangkat 3 y kuadrat, kemudian tambah x pangkat 5 tambah 5x y pangkat 4 ditambah x pangkat 3 y pangkat 2 ya, dy sama dengan 0. Oke, kita tinggal sederhanakan saja. Maka kita dapatkan 5x pangkat 4y, 5x pangkat 4y ditambah 2 dan 3 ini bisa digabung berarti 6x kuadrat y pangkat 3 tambah y pangkat 5 ya, dx ditambah 5 x pangkat 3 dan 2 berarti ini dan ini bisa dijumlah berarti 6 ya, 6 x pangkat 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 5 ditambah 5x y pangkat 4 dy sama dengan 0. Oke, kita anggap ini m, ini n ya, berarti do m do y nya kita dapatkan 5x pangkat 4 ya ditambah 3 kali 6 18x kuadrat y kuadrat ditambah 5y pangkat 4. Oke, itu do x berarti do n do x nya kita dapatkan 3, 6, 18 x kuadrat y kuadrat tambah 5x pangkat 4 tambah berarti 5y pangkat 4, 5y pangkat 4. Oke, sama ya, nah, sama do m do y sama dengan do n do x, maka terbukti ini adalah eksak ya, faktor integrasi yang kita dapatkan ini benar gitu ya. Nah sehingga ya supaya kita dapatkan karena ini eksak maka kita cari solusinya ya. Kita cari solusinya untuk df dx ya. Df dx nya kita ambil saja yang ini 5x pangkat 4y tambah 6x kuadrat y pangkat 3 tambah y pangkat 5 berarti f sama dengan integral dari 5x pangkat 4y tambah 6x kuadrat y pangkat 3 tambah y pangkat 5 dx. Nah, kita dapatkan integral terhadap x berarti 0 x pangkat 5 pangkat 5y ditambah terhadap x berarti 6/3 2x pangkat 3y pangkat 3 ditambah x y pangkat 5 ya tambah c1. Selanjutnya kita cek juga df dy ya, df dy kita ambil yang ini berarti 6x pangkat 3y kuadrat tambah x pangkat 5 tambah 5x y pangkat 4 berarti f nya sama dengan integral 6x pangkat 3y kuadrat tambah x pangkat 5 tambah 5x y pangkat 4 dy ya, dy. Kita dapatkan 6/3 berarti 2x pangkat 3y pangkat 3 tambah
X pangkat 5Y tambah 5 per 5 berarti X Y pangkat 5 ya, tambah C2. Saya kira bentuknya ini sama dengan X pangkat 5Y sama dengan ini 2X, nah ini sama dengan ini. Oh ya, ketiga-tiganya sama ya, berarti solusinya kesimpulannya ambil saja salah satu, X pangkat 5Y tambah 2X pangkat 3Y pangkat 3 tambah XY pangkat 5 tambah C sama dengan 0. Oke, itu adalah solusinya. Selanjutnya ada beberapa soal, silahkan dicoba dengan cara yang telah dipaparkan tadi. Ini ada nomor 1, ini digabung ya. Ini digabung ya. Materi pada video kali ini, pada video kita ini dari nomor 3, 4 dan 5 ya. Sedangkan untuk 1 dan 2-nya di video sebelumnya, silahkan dicoba-coba saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, and share juga. Semoga bermanfaat ya channel ini dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.